di dunia ini yang paling mahal apa? Itu waktu. Nah, Ika mikir kenapa waktu Ika nggak Ika naikkan tarifnya gitu. Kita bekerja sebagai orang korporat atau orang yang digaji kan selalu mikirkan gimana tarif kita per jam kan. Guten Tag, ich heiße Ika Khairunnisa Zuardi. Sie können mir Ika nennen. Ich bin seit September 2024 in G2G German Triple Win angemeldet und jetzt in ein paar Tage fliege ich nach Deutschland. Asal dari Lubuk-Basung, kebetulan lulus di program nurse di Universitas Andalas itu tahun 2016. Jadi setelah lulus rantau langsung itu ke Jakarta, kerja di Rumah Sakit Kota Menteng itu sampai tahun 2019. Ika ada program buat ke Jerman katanya. Soalnya Ika dari dulu tuh memang pengen program kerja tuh yang government to government kan, biar lebih aman, merasa gitu selama kerja. Kalau private tuh kurang terlalu bisa memperjuangkan hak gitu lah istilahnya. Ya tanpa ragu Ika pulang deh ngurus untuk pendaftaran ke Jerman. Gelombang IKA, gelombang 3, batch 3 itu entah kenapa mungkin udah rezeki ya. Itu prosesnya kan agak lama semuanya, pendaftaran aja dari Januari sampai September. Apalagi pelatihannya juga lumayan lama sih menurut Ika. Jadi pas Ika dikasih tahu kakak ada program ini itu sekitar bulan Januari sebenarnya, dan Ika akhir kontrak bulan Maret. Berpikir bakalan nggak bisa apply kan, karena 2 bulan mau 3 bulan kan jaraknya. Ternyata kata Uni bisa sampai akhir April waktu itu, akhir April. Jadinya yaudah kami memutuskan untuk berhenti kontrak di Saudi terus pulang mencoba peruntungan yang di Jerman ini. Yaudah akhirnya Ika apply. Terus karena Ika udah terbiasa semuanya via email ya, nah ada tuh kejadian kocak itu. Waktu itu karena di pemberitahuan dibilangnya tunggu hasil dikirim lewat email, ya sudahlah diriku ini setiap buka email kan hasil dari seleksi dokumen, ternyata dikirimnya lewat website, link gitu kan, di drop di sana. Nah Ika ini nggak tahu, nggak dicek, tiba-tiba ada yang nelpon dari BP3 di Padang kan, bilang, Mbak, ini benar gak sih Mbak Ika yang mau daftar ke Jerman? Kok nggak datang hari ini seleksi dokumen, verifikasi dokumen, katanya. Kaget lah Ika, terus bilang, aduh ini, wah berarti nggak rezeki dong gitu aja kamu lepas sebenarnya Jerman ini. Ternyata ya udah coba deh dari pihak kami negosiasi ke pusat, siapa tahu masih bisa, karena kan proses verifikasinya lama gitu. Ternyata setelah hasil diskusi mungkin negosiasi sama pusat, dibilangnya oke Mbak bisa besok datang ke kantor, tapi wajib harus datang, nggak boleh lupa lagi. Ya udah akhirnya selamatlah karena bantuan dari tim BP3 yang di Padang, bisa verifikasi dokumen. Itu bener-bener cuma Ika sendiri waktu itu datang, karena emang nggak tahu kan, kirain benar-benar lewat email. Ya udah akhirnya pengumuman kelulusan verifikasi dokumen, tapi kalau lupa kapan. Nah datang lagi nih hal yang baru, psikotes. Cuma di batch Ika awalnya mulai kan, terus Ika mikir lagi psikotes gimana, prosedurnya gimana. Ternyata semua tahap-tahapnya itu dibimbing sama tim BP3 yang di Padang kan. Semua Ika bertanya apa dijawab gitu, diarahkan ini Ika mau kemana, psikotesnya kayak gimana. Terus dibilangnya ada kok ini yang bagian Sumatera Barat, kesini bisa gitu, semuanya dibimbing gitu. Akhirnya sampai hasilnya gimana diupdate terus, ditanya terus. Jadi Ika merasa ya benar inilah
program pemerintah ke pemerintah yang Ika cari dari awal itu memang begini, semuanya itu nggak lepas dari pantauan dan bimbingan dari pemerintah. Perasaannya sebenarnya bersyukur banget sih sebenarnya, karena kayak Tuhan memuluskan dan memudahkan usaha Ika rasanya untuk bisa berangkat ke Jerman gitu. Dengan adanya program offline mulai dari A1 gitu kan, sebelumnya belum pernah ada, jadi kan merasa ya udah deh, kesempatan gak datang 2 kali. Ika putuskan untuk tidak bekerja dulu dan fokus untuk belajar bahasa Jermannya. Mungkin sebenarnya tidak semua orang dan peserta juga bisa untuk mengambil keputusan offline dari A1. Karena saya itu memang udah suatu kemudahan yang diberikan, makanya memulai pelatihan itu Ika merasa kayak sangat-sangat bersyukur gitu. Jadinya nggak mau mensia-siakan apa yang sudah diberikan sama Ika dan difasilitasi sama Ika. Makanya belajarnya juga yang nggak kayak sudahlah yang penting belajar gitu, karena nggak bisa juga sih sebenarnya untuk Jerman seperti itu mentalnya gitu. Yang pertama, dari judul programnya aja itu udah menjamin G2G, Jerman government to government, pemerintah ke pemerintah. Ibarat kata sebelum kita memulai mereka udah dapat duluan apa yang terbaik untuk kita gitu. Jadi kami merasa program ini udahlah melalui penyaringan ke berapa lapis lah itu baru disuguhkan ke perawat Indonesia. Jangan diragukan lagi lah kalau kayak gitu. Terus yang kedua yang kita tuju itu negara Jerman gitu kan, dengan persentase work and life balance itu top 10 lah di dunia gitu. Dan juga karena gurunya didatangkan ke BPPFP Bandungnya, jadi kita ngerasa energi kita benar-benar terfokuskan untuk belajar aja gitu. Semuanya disediakan di sana di area sekitar. Memang waktu itu belum difasilitasi sih untuk makan atau gimana, cuman di sana area Bandung juga nggak mahal-mahal banget. Jadi waktu itu benar-benar energi semuanya tertuang untuk belajar bahasa Jermannya. Dan di Jerman itu biasanya menurut hukumnya cuma bekerja 40 jam per minggu gitu. Dan itu juga lemburnya dihitung berbayar gitu. Dan apalagi benefitnya gaji dong teman-teman. Nggak mungkin kita mau jauh-jauh capek-capek belajar bahasa orang gitu tanpa ada yang mau kita gapai kan. Nah tuh 50% alasan kayaknya euro deh. Udah mencicip rupiah, udah mencicip SAR, sekarang mau cicip euro. Memang sih gaji di awal itu gak bisa disamakan dengan perawat asli di sana. Kenapa? Karena ya status kita kan baru berangkat itu sebagai perawat penyetaraan gitu. Jadi perawat dalam proses penyetaraan. Jadi kita nggak boleh dikasih pekerjaan sesuai dengan mengasih pekerjaan sesuai dengan apa status kita di negara kita sendiri, karena itu beda. Nggak boleh memakai STR kita untuk bekerja di sana. Itu cuma untuk perantara menyatakan kalau kita sudah perawat terlegalisir di negara kita, cuma itu sampai itu doang. Dan gajinya juga lumayan sih, hampir 2.900 euro. Itu sekitar berapa lah? Nggak tahu aku, kayaknya hampir 50 deh. Nah pasti bertanya nih, tapi kan Kak Ika banyak pajaknya gitu kan. Nah teman-teman di Indonesia pajaknya banyak sih. Kan kalau di Jerman pajak yang diambil dari gaji kita itu benar-benar bisa kita nikmati gitu. Kalau misalkannya mau berkeluarga di sana, suatu boleh bawa keluarga, boleh bawa mertua, orang tua, anak, suami, boleh suatu bawa ke sana ke Jerman boleh. Nanti kalau kamu memang punya anak yang di bawah berapa tahun, aku kurang tahu, di 17 tahun atau 15 tahun itu, nanti ada subsidi, dikasih juga berapanya aku nggak tahu karena aku nggak cari tahu, aku single, ada lagi subsidinya. Dan kalau kamu udah menikah, pajaknya itu lebih sedikit daripada yang single karena mereka memikirkan pengeluaran keluarga lebih banyak gitu. Jadi pajaknya lebih dikit. Misalnya kamu menikahnya di Indonesia, Kak, tapi kan aku nggak nikah sama orang Jerman, buku nikah. Yang penting ada buku nikah, apply-kan ke
kependudukan di sana, nanti pajak kamu akan berkurang lagi gitu, jauh berkurangnya, jauh membantu gitu. Kalau mau misalkannya punya anak, so atuh dikasih libur bisa sampai 3 tahun cuti kalau mau. Itu tergantung negosiasi sama pekerjanya, kayak rumah sakit atau pihak lainnya. Kalau misalkannya mereka mau memberikan kamu up to 3 years paid leave, ambil tuh mereka mau menyediakan itu. Pertama dan utama sekali, jangan cepat menyerah gitu sih. Tidak hanya ke Jerman, kemana aja tujuan gitu. Kalau kamu udah mengikhtiarkan untuk tujuan itu, janganlah cepat menyerah. Mungkin memang jalannya beda sama teman yang lain, atau waktunya berbeda untuk pencapaiannya, tapi intinya goalnya jangan berubah gitu. Kalau kamu mau niatnya habis lulus mau ke Jerman atau ke Jepang, ya udah fokuskan ke tujuan itu gitu. Terus yang kedua, jangan menutup diri akan kemungkinan besar yang akan datang. Kamu jangan bilang pada dirimu sendiri, udahlah aku di sini aja gitu, seakan-akan dirimu tidak mampu untuk hal yang lebih luar biasa lagi gitu. Bukalah diri untuk kesempatan gitu, bukalah cangkang sendiri untuk ngambil kesempatan yang lebih besar ya. Mumpung sekarang udah difasilitasi negara kan, kita mau kemana juga nggak bingung lagi mau cari agen, kita udah langsung di layani sama negara kita sendiri. Cobalah pikirkan lagi mau kemana kaki ini mau melangkah gitu kan. Terus yang selanjutnya juga jangan takut gagal sih. Kalau Ika bilang gagal itu wajar gitu. Kalau misalkannya kamu takut gagal, kapan kamu melangkahnya gitu kan ya. Kalau misalkannya kamu ragu, kamu bisa mengambil waktu untuk memikirkan apakah hal itu memang benar buat kamu gitu. Jangan juga blindly ngambil keputusan gitu, pokoknya mau ke Jerman, bodo amat mau apa kata orang aku ke Jerman. Nah, jangan juga, tes dulu kemampuan diri gitu. Apakah kamu sanggup dengan pressure-nya, apakah kamu nyaman dengan bahasanya, cari tahu juga Jermannya gimana, apakah kamu nyaman dengan orang yang belak-belakan gitu, yang marahin on the spot kayak gitu, apakah kamu nyaman gitu. Jangan ngikut-ngikutin teman gitu juga. Mulai banyak-banyak belajar bahasa asing sih kalau KPK. Untuk keperawatan sangat-sangat banyak peluang untuk luar negeri gitu, jadi perbanyak aja ilmu bahasa asingnya, nggak akan rugi mau belajar bahasa apapun, mau Jerman, mau Cina, mau Korea, mau Inggris gitu. Ayo teman-teman, kita menyapa ke saya. Tidak, karena dia anaknya memang semandiri itu Kak, memang mandiri sekali, habis itu bisa jaga diri, dan dia pun tipe anak yang cepat berbaur, cepat berbaur, dan malahan khawatirnya dia nggak pulang Kak, khawatirnya di sana lupa jalan pulangnya Kak, keenakan di sana nanti. Kayaknya mama gimana ya? Mungkin merasa kalau keputusan yang sangat besar untuk kehidupan anaknya itu bukan jadi ranah dia lagi gitu. Keputusan kapan nikah nih, itu ditanya itu kan. Keputusan bekerja di mana, mau kemana, dan juga Kak ya tadi memberikan logika yang sama pula ke mama, kan bilang, kerja pun nikah ke Jakarta, sekali berapa hari Kak pulang gitu. Kalaupun nanti misalkan nikah bisa pulang berapa hari cuman gitu. Terus berapa cuma nikah ngirim mama tiap bulan. Nah tuh masuk tuh. Terus mama bilang ya kalau dilawan sama logika yang memang bisa dipertahankan ya makinnya mama bilang oh ya juga ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan lupakan ya itu tadi sholat, jangan lupakan pulang, gitu. Jangan lupa telepon. Itu saya. Rasanya kalau untuk Ika, jaga diri, jaga jilbabnya, jaga sholatnya, terus jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah, karena Ika nih anaknya
gampang stres kalau yang dia dapat kurang dari yang dia targetkan gitu. Tapi itu wajar, dan kalaupun ada masalah, ada kendala, I'm here for you.